Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak Alif. Hari ini anak-anak kita akan belajar tema 2, subtema ke-1, pembelajaran ke-6, yaitu bahasa Indonesia tentang benda-benda di rumah. Di sini ada. Oke. Pak Alif bacakan ya. Rumah adalah tempat tinggal kita. Di rumah terdapat banyak benda. Benda itu wujudnya ada 3 ya. Di dalam rumah, jadi dalam rumah itu ada benda, banyak benda, dan benda itu terbagi menjadi 3. Pertama ada benda padat ya, ada benda cair, ada benda gas. Nah, di sini ada 3 ya, padat, cair, gas. Benda padat contohnya piring, gelas, dan pisau ya. Ada piring, contoh piring, gelas, pisau, atau sendok juga bisa, sendok. Tuh. Cair contohnya apa? Contohnya air, dan minyak. Minyak. Itu termasuk benda cair. Adapun benda gas apa di sini? Kalau di sini ada udara. Udara. Ada gas LPG. Tahu gas LPG? Kalian ketika masak kan ada gas, ada tabung gas. Nah, ada tabung gas gini kan bentuknya, ada tabung gas. Nah, ini dalamnya itu ada gas. Ada gas ya. Ketika nanti dinyalakan ya, gas ini akan bisa menimbulkan api itu. Gas. Jadi ada 3 ya. Ada padat, ada benda cair, ada benda gas. Benda padat contohnya piring, gelas, sendok, apalagi dan sebagainya, banyak ya. Ada panci, wajan, itu termasuk benda padat. Benda padat itu benda yang tetap ya. Kayak contohnya ini, tetap. Kalau benda cair itu yang mencair, yang bisa mencair ketika dituangkan ke suatu wadah, maka bentuknya ada wadah itu. Minyak juga termasuk benda cair. Ketika minyak dituangkan ke dalam gelas misal, maka minyak itu akan berbentuk gelas. Ketika minyak itu dituangkan ke dalam piring, maka bentuknya seperti piring gitu ya. Itu benda cair. Benda gas juga demikian ya. Contohnya udara, gas LPG, itu termasuk benda gas. Benda-benda yang ada di dalam rumah harus dijaga kebersihannya ya. Ayo kita menjaga kebersihan di dalam rumah ya. Supaya apa? Supaya hidup kita nyaman, hidup kita sehat ya. Itu harus kita jaga. Itu termasuk benda-benda di rumah ya. Itu benda padat. Nah, lanjut kita ke PPKN, mentaati aturan. Di rumahmu ada aturan bukan? Di sekolahmu juga pasti ada aturan. Semua aturan itu harus ditaati dan dilaksanakan. Aturan berkaitan dengan kedisiplinan. Jika taat aturan berarti anak yang disiplin ya. Jika melanggar aturan berarti tidak disiplin. Siapa yang membuat aturan di rumah? Aturan di rumah dibuat oleh orang tua ya, dilaksanakan oleh semua anggota keluarga. Paham nggak? Gini, maksudnya gini. Di sekolahmu ada aturan. Jadi aturan itu ada yang di rumah, ada di sekolah, ada di masyarakat, ada di manapun. Di negara kita, Indonesia itu ada aturannya ya. Di sekolah ada aturannya sendiri, di rumah ada aturannya sendiri gitu ya. Dan aturan ini ya harus ditaati. Harus ditaati dan dilaksanakan. Aturan itu terbagi aja menjadi 2 ya. Aturan itu ada 2 jenis. Aturan itu ada yang berupa perintah, ada yang berupa larangan ya. Ini pasti ada. Ini dalam agama Islam juga ada namanya perintah, ada larangan. Itu di dalam rumah pasti ada perintah, pasti ada larangan. Itu aturan ya. Jadi aturan yang adalah peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan gitu ya. Itu aturan berkaitan dengan kedisiplinan. Nah, aturan ini berkaitan dengan kedisiplinan. Jika taat aturan berarti anak yang disiplin.
Berarti sebaliknya, jika anak itu tidak taat aturan, berarti anak itu tidak disiplin ya. Kalau melanggar aturan berarti tidak disiplin. Yang membuat aturan di rumah siapa? Yang membuat itu orang tua ya. Dan dilaksanakan oleh semua anggota keluarga. Jadi di rumah itu ada namanya aturan, ada yang perintah. Contohnya kalian diperintahkan untuk bangun pagi-pagi ya. Tidak boleh bangkong, tidak boleh mengotori rumah semisal. Itu ada aturannya, nggak boleh kita semena-mena di dalam rumah. Nanti saya tidurnya jam 12, bangunnya jam 10 pagi, nggak boleh ya. Pasti orang tua pasti akan tidak membolehkannya, pasti melarangnya orang tua itu. Kalau di dalam rumah itu pasti ada aturan, ada yang berupa perintah, ada yang berupa larangan itu ya. Contohnya itu tadi ya. Kalau larangan itu seperti contoh tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Itu juga termasuk aturan di dalam rumah. Yang membuat siapa? Yang membuat orang tua ya. Yang membuat orang tua dan dilaksanakan oleh semua anggota keluarga gitu. Lanjut kita ke matematika. Perkalian berulang. Perkalian merupakan penjumlahan berulang ya. Ingat, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Kalau 5 kali 7 berarti 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ada 5 1, 2, 3, 4, 5 itu. Kalau 2 kali 3 berapa? Berarti 3-nya ada 2, 3 tambah 3 itu ya. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Lila memiliki 7 boneka. Tiap boneka memiliki 5 baju. Berapa jumlah baju boneka yang dimiliki Lila? Oke, kita kerjakan yuk. Lila memiliki 7 boneka. Nah, tiap boneka memiliki 5 baju. Berarti ada boneka ya, ini boneka ya. Saya bonekanya ada 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. Nah, tiap boneka ini memiliki 5 baju. 5 baju, 5 baju, 5 baju, 5 baju, 5 baju, 5 baju, 5 baju. Berarti berapa? 7 kali 5 ya. Berarti 5 adanya 7. 5 ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah. 5 tambah 5 berapa? 10 tambah 5, 15 tambah 5, 20 tambah 5, 25 tambah 5, 30 tambah 5, 35. Berarti jumlah baju boneka yang dimiliki Lia adalah 35 gitu ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Pak Alif ya. Intinya kalau matematika itu penjumlahan yang perkalian ini, khusus untuk perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang ya. Penjumlahan yang berulang. 7 kali 5 berarti 5-nya itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ditambah semua itu perkalian. Oke, kalau semisal kalian ada yang ditanyakan belum paham, bisa ditulis di kolom komentar ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.